Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifatul Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik Berber-Jensen di Excel. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai data BOR, AFLOS, TOY, dan juga BTO dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Nah, nanti kita akan membuat 3 tabel untuk membuat grafik Berber-Jensen. Langsung aja kita lihat tabel pertama seperti ini. Isi BOR sesuai nilai BOR yang ada di tabel pertama. Kemudian untuk membuat garisnya yaitu dengan rumus 100 dikurangi nilai bornya. Enter. Hasilnya 37,47. Kemudian untuk close-nya sama dengan nilai bornya. Di copy saja agar cepat. Nah, perbedaan cara kita membuat grafik Berber-Jensen manual yaitu terdapat pada perhitungan titik close dan juga toy. Di sini kita menggunakan angka 100, tetapi kalau manual kita menggunakan angka 10, angka BOR ini harus dibagi dengan angka 10 terlebih dahulu. Nah, jika kita menggunakan angka 10 pada Excel, nanti grafiknya akan terlihat pendek, jadi kita menggunakan angka 100. Lakukan hal yang sama untuk nilai BOR yang selanjutnya. Dan kopikan. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, kita blok terlebih dahulu, kemudian insert. Di sini ada berbagai bentuk grafik. Kita pilih yang scatter, kemudian pilih yang scatter with straight lines and markers. Nah, di sini terlihat grafiknya. Kita pindahkan terlebih dahulu ke sheet 2 dengan cara move chart. Kemudian objeknya pilih sheet 2. Oke. Nah, sudah terpindah. Sini kita bisa pilih stylenya. Nah, saya pilih yang ini saja. Grafik Berber-Jensen. Di sini AFLOS dan di sini isi dengan toy. Nah, kemudian kita klik angka yang di bawah ini, kemudian add minor grid lines. Lakukan yang sama di angka kiri. Setelah itu kita ubah, klik kanan lagi, kemudian format axis. Nah, ubah maksimumnya menjadi 20. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Satu aja. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terubah dari 1 sampai 20. Kemudian ini juga format axis fixed, kemudian 20. Ininya 2 aja ya. Kita isi 2 aja. Kemudian enter. Nah, sini sudah terlihat ya grafiknya. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, untuk membedakan
garis ini bernilai berapa, kita lihat dari tabel di sini. Kita urutkan dari yang terkecil 25%, kemudian ini kita bulatkan saja menjadi 27%, 62%, dan juga 66%. Nah, kita beri nama insert, kemudian save, pilih kotak. Nah, klik aja, terus kasih nama for berapa tadi? 25%. For 25%. Kita dapat edit saja ini sesuai dengan keinginan kita. Saya pilihnya yang novel aja. Nah, kita sesuaikan saja ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk nilai-nilai selanjutnya. Sudah selesai, kemudian kita ke sheet satu lagi. Kemudian kita akan membuat garis BTO. Nah, dapat dilihat di sini data BTO-nya. Kita menghitung garis BTO-nya dengan cara 365 dibagi nilai BTO-nya. Kemudian enter, di drag. Nah, di sini kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Masukkan ke sini. Nah, BTO 75 itu 4,97. $13,84. Nah, ini sudah ya, 18,81. Nah, kemudian untuk cara yang selanjutnya yaitu kita ke sheet 2. Di sini kita klik kanan, kemudian select data. Nah, add. Di sini kita kasih nama BTO 73,08. Series X-nya yaitu ini yang atas, toy. Kemudian series Y-nya oke. Kita oke kan? Di sini sudah terlihat garis BTO-nya. BTO 73,08. Lakukan hal yang sama untuk nilai BTO yang lainnya. Di sini sudah terlihat 4 garis BTO. Kemudian kita okekan saja. Di sini terdapat keterangan, kita tidak perlu menambahkan keterangan seperti ini lagi. Kita lihat saja di sini, untuk yang berwarna merah itu BTO 73,08, yang hijau BTO 73,35, kemudian yang ungu BTO 26,37, dan berwarna biru BTO 19,4. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daerah efisien. Nah, di sini select data lagi, klik kanan, kemudian select data, add, daerah efisien. X-nya kita edit ini. Enter.
kemudian Y-nya. Nah, dapat dilihat di sini daerah efisiennya yang berwarna orange. Ini merupakan perpotongan antara bor 75%, ini di sini bor 75%, dengan TOI 1 sampai 3. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan apakah perhitungan ini telah dilakukan dengan akurat dengan cara kita klik kanan, kemudian select data, kemudian add. Nah, name-nya 2018. Kemudian X-nya yang ini, toy. Y-nya yaitu upload 2018. Kita oke. Lakukan hal yang sama untuk titik-titik berikutnya. Oke, ini sudah selesai semua. Dari tahun 2018 sampai 2021. Di sini ada tanda titiknya. Kita lihat yang 2018 di sebelah sini, di antara potongan hijau dan juga bor 62%. BTO 73 dan bor 62. Kita cek di sini untuk 2018 bor 62 dan BTO 73. Nah, berarti titik ini sudah benar ditemukan di antara titik potong antara bor 62 dan BTO 73. Berdasarkan analisis data, keempat indikator bor, AFLOS, TOI, dan BTO dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan kondisi yang sebagian besar di luar daerah efisien. Pada tahun 2021, keempat indikator tersebut tidak bertemu pada satu titik di grafik Barber-Johnson, yang berarti adanya ketidaksesuaian atau kekeliruan pada hasil pengolahan data. Ketidaksesuaian ini mencerminkan bahwa penggunaan tempat tidur rumah sakit pada tahun tersebut belum mencapai efisiensi yang diharapkan. Penyebab utama hal ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti ketidakkonsistenan dalam penginputan data oleh unit rekam medis. Oleh karena itu, data yang diolah di unit rawat inap perlu disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan laporan kepada instansi terkait. Hasil perhitungan keempat indikator menunjukkan pada tahun 2018 bor berada pada 62,53% dan meningkat menjadi 66,38% di tahun 2019. Keduanya belum memenuhi standar ideal Barber-Johnson yaitu 75% sampai 85%. Namun, pada tahun 2020, bor turun drastis menjadi 25,24%, jauh di bawah standar, yang menunjukkan penggunaan tempat tidur sangat rendah. Tahun 2021, bor sedikit meningkat menjadi 26,82%. Untuk meningkatkan bor agar sesuai standar, rumah sakit dapat meningkatkan promosi layanan kesehatan untuk menjangkau lebih banyak pasien. APLOS menunjukkan peningkatan dari 2,96 hari pada tahun 2018 menjadi 3,59 hari pada tahun 2021. Nilai ini sudah sesuai dengan standar ideal menurut Barber-Johnson yaitu 3-12 hari yang menunjukkan proses perawatan pasien efisien. Yang kemudian TOI pada tahun 2018 dan 2019 TOI sebesar kurang lebih 2 hari, masih dalam rentang ideal Barber-Johnson yaitu 1-3 hari. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, TOI meningkat drastis menjadi 10 hari. TOI yang tinggi menunjukkan bahwa tempat tidur membutuhkan waktu lama untuk terisi kembali setelah pasien keluar. Menandakan efisiensi yang rendah. Rumah sakit dapat memperbaiki TOI dengan meningkatkan koordinasi dalam pembersihan tempat tidur, sehingga waktu kosong dapat diminimalkan.
Kemudian indikator yang terakhir yaitu BTO. BTO mengalami penurunan signifikan dari 73 kali pada tahun 2018 menjadi 19 kali pada tahun 2021. Standar ideal untuk BTO adalah 30 kali dalam setahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur turun drastis. Untuk meningkatkan BTO, RS perlu memastikan ketersediaan layanan yang memadai dan meningkatkan aksesibilitas bagi pasien melalui berbagai program promosi dan kerjasama dengan penyedia layanan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penggunaan tempat tidur rumah sakit masih perlu ditingkatkan, terutama untuk BOR, TOY, dan BTO yang sebagian besar berada di luar standar ideal. Untuk mencapai efisiensi yang baik, rumah sakit perlu meningkatkan promosi, mempercepat proses layanan, memperbaiki manajemen pergantian tempat tidur, serta memastikan data rekam medis diolah dengan akurat dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Sekian yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.